Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah rahimakumullah, dan segenap pemirsa Najia TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama, ya. Yang dari apa yang telah kita pelajari, yang mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya, dan Allah jadikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang masyhur, dan tidak ada salahnya kita mengulang dan mengulang, ya, dalam rangka untuk menguatkan apa yang telah kita pelajari, mengingatkan kembali, bisa jadi kita lupa. Dan pelajaran memang itu harus diulang-ulang. Pelajaran memang harus diulang-ulang. Dan ketika kita mengulang pelajaran, insyaallah taala Allah akan berikan kita taufik, ya, pemahaman-pemahaman. Ya, Allah akan berikan kita pemahaman-pemahaman yang mungkin sebelumnya kita tidak memahaminya, ya, atau belum memahaminya. Maka perlu kita untuk senantiasa mengulang pelajaran-pelajaran kita. Pembahasan kita adalah terkait dengan maratibuddin, tingkatan agama. Dan pembahasan ini kita ambil dari hadis Jibril alaihissalam. Hadis yang masyhur dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril adalah merupakan hadis yang terdapat pada nomor yang pertama dari kitab Sahih Muslim. Dan kalau kita mempelajari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita akan mendapatinya adalah berada pada urutan yang kedua, ya, hadis yang kedua. Langsung saja kita pelajari dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, atau kami duduk, ya, dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala alaina rajulun syadid bayadis siyabi syadid sawadi sya'r. Tiba-tiba muncul atau datang seseorang yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya juga sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak pada dirinya tanda bahwa dia adalah seorang musafir. Kenapa Umar bin Khattab mengatakan demikian? Karena laki-laki ini tidak dikenal. Laki-laki ini tidak dikenal. Kalau tidak dikenal berarti dia pendatang. Dia adalah seorang musafir. Tapi kalau dikatakan musafir, biasanya kalau musafir bagaimana, Pak? Kalau kita baru pulang dari bepergian yang jauh, safar, bagaimana keadaan badan kita? Pasti acak-acakan, ya. Ya, baju ya, lusuh gitu ya. Kemudian rambut juga aut-autan, ya, acak-acakan, ya. Badan juga mungkin bau keringat gitu ya. Nah, laki-laki ini tidak dikenal, berarti dia sepertinya musafir, pendatang. Namun kalau dikatakan musafir, ternyata bajunya apa? Sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak menunjukkan bahwa dia baru saja dari perjalanan yang jauh. Tapi anehnya tidak ada di antara kami para sahabat, ya, yang mengenal siapa dia. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, la ya'rifuhu minna, tidak ada salah seorang di antara kami yang tahu siapa laki-laki ini.
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian setelah itu laki-laki ini datang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia sandarkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia letakkan kedua tangannya di kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama mengatakan di antara adab penuntut ilmu adalah mendekat kepada guru. Duduknya dekat kepada guru. Berusaha untuk dekat dengan guru. Ya, ini di antara adab penuntut ilmu. Ini ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Ya, datang kepada Rasulullah SAW, dia duduk, dia pertemukan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Kedekatannya. Kemudian setelah itu bagaimana? Waqala, laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad." Nah, ini bukan kebiasaan sahabat memanggil Rasulullah SAW dengan Muhammad. Bukan kebiasaan para sahabat memanggil Rasulullah SAW dengan nama. Biasanya mereka memanggil ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Mereka tidak memanggil nama. Ini siapa ini? Kok berani manggil nama? Ini karena apa? Kurang etis. Laki-laki ini bertanya, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rasulullah menjawab, Islam itu apa? Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Kemudian berikutnya apa? Mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Lantas apa lagi disebutkan? Puasa Ramadan. Selanjutnya apa? Haji bagi yang mampu, ya, berhaji bagi yang mampu. 5. Ini dikenal dengan apa? Arkanul Islam, rukun Islam. Kemudian dia bertanya lagi. Setelah itu dia katakan apa? Shadaqta, engkau benar. Ini para sahabat semakin aneh, semakin heran dengan laki-laki ini. Dia bertanya, dia yang bertanya, dia juga yang memberikan penilaian. Engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran dengan laki-laki ini. Dia yang bertanya dan dia pula lah yang membenarkannya. Kemudian berikutnya, fa'akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab bahwasanya iman itu adalah apa? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, yakni hari kiamat. Yang keenam, beriman dengan takdir baik maupun takdir buruk. Ini disebut dengan arkanul iman, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertanyaan yang ketiga adalah, kemudian dia mengatakan apa? Shadaqta, engkau benar. Lalu pertanyaan yang ketiga, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan?
Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Dia Maha melihatmu. Ini adalah ihsan. Ihsan rukunnya ada berapa, Pak? Rukun ihsan ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun ihsan ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun ihsan ada berapa? Ini tingkatan agama loh, Pak. Ihsan itu ada 2 rukunnya. Rukun yang pertama adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Rukun yang kedua, sekiranya engkau tidak bisa melihatnya, yang dimaksud dengan melihatnya di sini bagaimana, Pak? Melihat dengan mata? Bukan dengan mata ini, tapi dengan apa? Melihat dengan hati. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika melakukan ibadah, seakan-akan engkau melihat apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Namun jika perasaan tersebut tidak bisa engkau hadirkan, yakinlah bahwa apa? Engkau Maha melihatmu. Inilah yang kedua. Rukun ihsan yang kedua apa? Meyakini bahwasanya Allah Maha melihatmu. Inilah yang disebut dengan muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun ihsan ada berapa, Pak? Ada 2. Kemudian pertanyaan yang keberapa berikutnya? 4. Fa'akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawab Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya apa, Pak? Yang ditanya siapa? Rasulullah SAW. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah katakan bahwa yang ditanya Rasulullah SAW tidak lebih mengetahui tentang hari kiamat dibandingkan dengan yang bertanya, ini malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia ini tidak mengetahui tentang hari kiamat. Malaikat Jibril alaihissalam, ya, ini adalah malaikat yang paling mulia, pun juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW tidak mengetahui hari kiamat, malaikat Jibril tidak mengetahui tentang hari kiamat. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengaku dirinya tahu kapan terjadinya hari kiamat? Berarti dia menyatakan dirinya lebih baik dari Rasulullah SAW, ya, lebih baik dari malaikat Jibril. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Apa pertanyaannya? Fa'akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau kapan terjadinya tidak diketahui. Yang ditanya berikutnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab di antara tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Budak wanita melahirkan tuannya, majikannya. Kemudian tanda yang lainnya, wa antaral hufatal 'uratal 'ala ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, al-'ala, miskin papa, sangat miskin. Ri'asya, mengembalakan kambing.
ya, tidak bersendal, tidak berpakaian, sangat miskin, pengembala kambing, namun yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Ini diantara tanda dekatnya hari kiamat. Sementara kemudian laki-laki tersebut pergi, falabastu maliya, kemudian aku terdiam. Kata Umar bin Khattab, kemudian aku terdiam. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Tahukah Umar bin Khattab siapa tadi? Tahu atau tidak? Tidak. Umar bin Khattab menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW katakan bahwa fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Siapa yang datang ternyata? Malaikat Jibril. Dalam rangka apa? Mengajarkan kepada kalian tentang apa? Agama kalian. Oh, berarti yang ditanya tadi itu adalah tentang agama. Apa itu? Islam, iman, ihsan. Termasuk juga tentang apa? Iman akan apa? Hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat. Ya. Demikian hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Karena mereka Jibril menjelma menjadi laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya dalam rangka apa? Agar Rasulullah SAW menjawab untuk diketahui oleh siapa? Para sahabat. Jadi mereka Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW menjawab. Tujuannya kepada siapa? Kepada para sahabat. Tapi akhwati fillah rahimakumullah, hadis Jibril ini adalah hadis yang sangat agung. Dikatakan sebagai ummul hadis. Sebagaimana surat Al-Fatihah dikatakan sebagai ummul kitab. Kenapa Al-Fatihah dikatakan ummul kitab? Ada yang tahu? Ummul kitab artinya ibunya, induknya Al-Quran. Seakan-akan surat-surat yang datang sesudah Al-Fatihah, semuanya dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, seakan-akan semuanya merupakan penjelasan, penjabaran dari surat Al-Fatihah. Seakan-akan apa? Surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, semuanya itu adalah merupakan penjelasan dari surat Al-Fatihah. Datang untuk menjelaskan, menerangkan tentang Al-Fatihah. Hadis Jibril ini dikatakan sebagai ummul hadis. Seakan-akan hadis-hadis yang lain semuanya itu dalam rangka menjelaskan tentang hadis Jibril ini. Berkaitan tentang Islam, berkaitan tentang agama. Ya. Dalam rangka untuk menjelaskan apa? Agama. Nah, namun di dalam hadis ini ternyata ada Islam, ada iman, ada ihsan. Berarti di sini dibedakan antara Islam dan iman. Orang yang disebut muslim, mukmin. Berarti ada perbedaan antara muslim dan mukmin. Termasuk tingkat berikutnya adalah ihsan. Orang yang disebut dengan muhsin. Apa kaitan antara Islam dan iman? Siapa yang bisa menjelaskan? Kaitan antara Islam dan iman. Apakah seorang muslim dikatakan mukmin? Ada yang jawab? Hah? Tidak. Apakah seorang mukmin dikatakan muslim? Iya. Ya, kalau saya katakan, wahai saudaraku muslim, dia mukmin tidak? Kemungkinan tidak. Wah, gawat ini kemungkinan tidak ini, nggak beriman ya, nggak mukmin, gawat ini.
Paham nggak pertanyaannya, Pak? Wahai saudaraku muslim, seorang muslim, dia mukmin bukan? Mukmin atau tidak? Kalau tidak mukmin berarti? Kalau tidak mukmin berarti? Nggak berani kan? Nggak berani jawab. Wahai saudaraku mukmin, muslim bukan? Muslim. Wah, ini sepakat muslim. Kalau tadi dibalik. Wahai saudaraku muslim, mukmin tidak dia? Kalau kita katakan dia muslim, dia mukmin tidak? Mukmin. Ya kan? Ayo. Gimana? Mulai bingung? Mulai bingung? Jawabannya adalah, apa kaitannya antara Islam dan iman? Islam dan iman itu kaitannya ada pada dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau Islam dan iman itu disebutkan dalam satu konteks, maka Islam dan iman itu maknanya berbeda. Kalau disebutkan berbarengan, disebutkan bersamaan, Islam dan iman, maka Islam memiliki makna tersendiri, iman memiliki makna tersendiri. Tapi kalau disebut terpisah, Islam atau iman saja, berarti Islam itu iman, berarti iman itu Islam. Berarti muslim itu mukmin, berarti mukmin itu muslim. Nah, lebih jelasnya begini. Kita berikan contoh. Penyebutan Islam dan iman bersamaan. Contohnya apa? Hadis Jibril ini. Iya kan? Islam dan iman disebutkan bersamaan dalam hadis ini, ya kan? Nah, di sini Rasulullah menjelaskan kalau Islam itu adalah apa tadi? Syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian salat. Kemudian apa? Zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Itu Islam. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman dengan hari akhir atau hari kiamat, beriman dengan takdir baik maupun takdir buruk. Apa perbedaannya nih, Pak? Kalau rukun Islam ini adalah amal-amal yang zahir. Kalau rukun iman berarti amal-amal yang batin. Ini kalau disebutkan bersamaan. Sama sepertinya dalam disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Ketika ada orang Arab Badui mengatakan bahwa mereka beriman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Kemudian Allah katakan, qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman. Mereka katakan kami telah beriman, namun Allah katakan apa? Katakan kepada mereka bahwa lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakan bahwa kami telah berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Disebabkan iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Karena mereka baru masuk Islam. Dan iman itu pelan-pelan masuknya. Pelan-pelan iman itu bertambah. Karena mereka baru masuk Islam. Berarti tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. Berikutnya adalah tingkatan iman. Naik lagi tingkatan apa? Ihsan. Yang tertinggi adalah ihsan. Sudah bisa dipahami, Pak? Perbedaan antara Islam dan iman. Islam berarti amal zahir. Iman berarti amal batin.
Seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ada yang hafal doa jenazah? Doa jenazah, pernah hafal doa jenazah ini? Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan, ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan, maka jadikanlah hidupnya di atas Islam. Dan siapa yang Engkau wafatkan, maka wafatkan dia di atas iman. Di sini disebutkan pertama Islam, kemudian kedua iman. Berbeda antara Islam dan iman. Islam di sini maknanya adalah amal-amal yang zahir. Ketika di dunia kita bisa melakukan amal tersebut. Tetapi ketika sudah meninggal dunia, masih bisa melakukan amal zahir atau tidak? Tidak. Apa yang kita bawa ke dalam alam barzah? Iman. Bisa dipahami? Nah, ini disebutkan Islam dan iman bersamaan. Berarti Islam memiliki makna tersendiri, iman juga memiliki makna tersendiri. Nah, namun kalau Islam disebut tersendiri atau mukmin disebut tersendiri. Contoh, al-muslim. Siapakah yang dimaksud dengan muslim itu? Dalam hadis disebutkan al-muslim. Rasulullah katakan bahwa al-muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dimaksud dengan seorang muslim itu adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Muslim. Dalam hadis ini disebut muslim. Muslim dalam hadis ini juga bermakna mukmin. Artinya seorang mukmin itu adalah yang orang mukmin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Berarti mukmin juga adalah muslim. Muslim juga adalah mukmin. Kenapa? Karena disebut terpisah. Hadis yang lain contoh iman. Di dalam hadis disebutkan al-iman. Apa yang dimaksud dengan disebutkan apa? Iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdapat 70 lebih cabang. Iman. Dalam hadis disebutkan iman. Lebih dari 70 cabang. Fa afdaluha, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling rendah iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan ada duri, ada sampah segala macamnya yang mengganggu. Itu adalah tingkatan iman atau cabang iman yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Coba perhatikan, dalam hadis ini disebutkan iman, namun juga bermakna Islam. Jadi kita katakan bahwa dalam hadis iman, namun maknanya adalah Islam terdiri dari 70 lebih cabang. Cabang yang tertinggi dari Islam adalah apa tadi? Ucapan la ilaha illallah. Cabang yang terendah adalah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah merupakan bagian dari Islam. Di dalam hadis disebutkan iman, tetapi di sini juga bermakna apa? Bermakna Islam. Nah, mudahnya yang lain. Fakir miskin. Sama atau beda Pak fakir miskin itu? Beda. Apa bedanya? Angkat tangan Pak, mana tak yang jawab Pak ya? Ya, sembunyi-sembunyi Pak. Berani ya. Ya Pak, betul Pak tadi Pak. Gimana Pak? Fakir itu fakir tidak punya kemampuan. Tidak punya harta. Kalau miskin ini jadi amil zakat nih, bingung nih ya. Tidak punya standar ini kalau ragu-ragu ini. Ya. Silakan. Apa perbedaan antara fakir dan miskin? Silakan. Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai harta. Orang miskin dia masih mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Dia masih punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi.
pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Artinya di sini standarnya adalah pekerjaan ya. Ya pekerjaan. Kalau tidak kerja berarti fakir gitu ya. Kalau dia bekerja berarti miskin gitu ya. Jadi standarnya adalah pekerjaan. Barakallahu fiik. Ya, amil zakat gimana? Sudah bisa menjalankan tugasnya? Sudah paham? Iya, Pak RT. Ya. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah maksudnya di sini adalah zakat. Untuk siapa? Disebutkan pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin. Ketika disebutkan bersamaan berarti fakir itu makna tidak sama maknanya dengan miskin. Kenapa? Karena disebutkan bersamaan. Berarti kita harus tahu kalau begitu fakir itu apa dan miskin itu apa. Yang dimaksud dengan fakir itu adalah orang yang contoh kebutuhannya 4 juta. Tapi uang yang dia miliki hanya 1 juta. Berarti kurang dari separuh. Itu disebut fakir. Tapi kalau kebutuhannya 4 juta, yang dia miliki yang ada hanya 3 juta, berarti lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Tidak sampai 100%. Kalau 100% berarti cukup. Ya. Bisa dipahami? Berarti fakir apa? Kurang dari separuh. Kalau sama sekali dia tidak punya apa-apa ya berarti jelas-jelas fakir ya, itu fakir. Tapi kalau dia masih ada, ya. Kalau kita kasih ranking nilai 1 sampai 10, ya, berarti 5 ke bawah kan? Kalau dia masih punya 3, masih di angka 4, berarti dia fakir. Walaupun dia bekerja. Dia bekerja, gajinya 1 juta. Tapi kebutuhannya 4 juta dalam sebulan. Fakir atau miskin? Pak, fakir atau miskin, Pak? Miskin. Fakir, Pak. Itu disebut dengan fakir. Tetapi kalau kita katakan fulan fakir atau fulan miskin, iya sama. Dia fakir juga bermakna miskin. Dia miskin juga bermakna fakir. Itu kalau disebut terpisah. Tapi kalau disebutkan bersamaan, kita santuni orang fakir dan miskin. Berarti fakir itu adalah yang ada separuh dari kebutuhannya. Kalau lebih dari separuh, tapi masih belum mencukupi, berarti disebut apa? Miskin. Bisa dipahami? Nah ini kita bedakan antara Islam dan iman. Ada saatnya Islam memiliki makna tersendiri, iman makna tersendiri. Ada kalanya Islam itu adalah iman dan iman itu juga adalah Islam. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berarti di sini bahwa kalau kita bedakan antara Islam dan iman, berarti orang yang sudah masuk Islam, orang yang sudah bersyahadat, atau orang yang lahir memang dalam keadaan Muslim, berarti dia berada pada tingkatan apa? Tingkatan Islam. Dan kita berusaha untuk terus naik pada tingkatan apa? Iman. Terus kita pelajari tentang rukun iman. Berarti Islam itu lebih banyak, kemudian setelah itu naik iman, kemudian setelah itu lagi naik apa? Ihsan. Maka ia dalam hal ini orang yang berada pada tingkatan iman
berarti dia mencakup tingkatan ihsan. Tapi orang yang berada di tingkatan Islam, orang yang berada di tingkatan Islam berarti dia masuk dalam tingkatan balik juga. 1 Islam, 2 iman, berikutnya yang paling tinggi ihsan. Orang yang berada pada tingkatan iman berarti dia juga sudah melewati tingkatan Islam. Namun orang yang berada pada tingkatan Islam belum tentu telah menaiki tingkatan iman. Sampai sini bisa dipahami? Nah, baru kemudian kita terus naik pada tingkatan ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rahimakumullah. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas ada Islam, kemudian tingkatan berikutnya adalah iman, dan tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjelaskan bahwa ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah Maha melihatmu. Ikhwati fillah rahimakumullah, pertanyaannya adalah bisakah kita melihat Allah di dunia ini? Nabi pernah melihat Allah di dunia? Pernah? Tidak. Nabi Musa? Tidak. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj apakah melihat Allah SWT? Tidak. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Apa jawab Rasulullah SAW? Nur anna arahu. Cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kapan kemudian bisa kita melihat Allah? Bisakah kita melihat Allah? Kapan? Nah, di surga insyaallah. Ya, artinya di dunia tidak pernah bisa ya kita melihat Allah. Dan ini Rasulullah SAW tegaskan, wa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Dan kalian tidak akan pernah bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ini siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Artinya bahwa bisa melihat Allah ketika kita sudah meninggal. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan melihat dalam hadis ini? Seakan-akan. Nah, ini bahasa ka'annaka, seakan-akan engkau, seakan-akan. Bukan berarti melihat dengan sesungguhnya. Bahasanya saja sudah menggunakan istilah ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihatnya. Yang dimaksud melihat di sini adalah melihat dengan hati. Ya, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan di dalam hati kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma qadarallaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi semuanya digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Bumi, bagaimana dengan langit? Was samawati matwiyatan bi yaminih. Adapun langit, ya langit yang 7 itu ya Allah genggam dengan tangan kanannya. Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang hal ini, mas samawatus sab' wal arduna sab' fi kaffir rahman
illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Langit yang 7, demikian juga bumi yang 7 berada di genggaman Allah Ar-Rahman, itu seperti biji di tangan kalian. Bagaimana biji? Biji di tangan kita bagaimana? Itu langit yang 7, itu bumi yang 7. Lah kita gimana? Ini menunjukkan apa? Allahu Akbar. Ketika kita salat, naikkan tingkat kita, level kita naikkan. Bukan hanya tataran tingkatan ibadah zahir saja, tapi naikkan sampai tingkatan ihsan. Islam gerakan salatnya, iman pengagungan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita salat. Naikkan level kita dari iman kepada ihsan. Salat seakan-akan kita berada di hadapan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan ihsan. Oleh karenanya orang yang salat satu yang lainnya, sekalipun imamnya satu, imamnya sama, shaf terdepan, ya, tapi pahalanya berbeda-beda. Apa yang membedakan? Ihsan. Semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahalanya. Inilah yang membedakan. Ketika kita menuntut ilmu, hadirkan bahwa ada rasa pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ilmu. Yang kita dengarkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan terhadap Allah, bukan pengagungan terhadap ustaz. Maka kalau yang kita agungkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita akan rindu untuk hadir ke majelis ilmu. Ilmu yang kita pelajari itu akan menambah keimanan kita. Itu kalau kita hadir dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini kan zahir Islam. Pahalanya berbeda juga? Iya, berbeda. Apa yang membedakan? Ihsannya. Ada orang yang sekedar puasa menahan lapar dan hausnya saja. Tapi ada orang yang beribadah karena betul-betul dia merasa apa? Dia sedang berpuasa di hadapan siapa? Rabbnya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Dia akan menjaga adab-adab puasa. Dia akan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Ini tingkatan apa? Tingkatan ihsan. Tapi kalau itu tidak bisa kita hadirkan di dalam hati kita, yakinlah bahwa ketika engkau salat, Allah Maha melihatmu. Maka sungguh-sungguhlah salatnya, benar-benarlah salatnya. Walaupun di dalam hati kita belum bisa menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun salatlah dengan baik karena Allah Maha melihat. Puasalah dengan baik. Walaupun pengagungan tersebut ketika kita berpuasa Ramadan tidak bisa kita hadirkan atau belum bisa kita hadirkan, namun yakinlah bahwa Allah Maha melihat kita yang sedang berpuasa. Ketika kita menuntut ilmu dalam majelis ilmu ini, kalau belum bisa kita hadirkan pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah Maha melihat kita, tidak ada yang sia-sia.
Tidak ada yang sia-sia. Demikian juga ketika kita bersedekah. Ketika bersedekah, kalau tingkatan ihsan, seorang yang muhsin, dia akan berinfak, dia akan bersedekah karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan menganggap remeh sekecil apapun infak yang diberikan. Tapi kalau perasaan itu tidak bisa hadir, belum bisa kita wujudkan dalam hati kita, yakinlah bahwa Allah Maha melihat. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan dari perbuatan baik. Kebaikan sedikit apapun itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan ihsan. Rukunnya ada berapa? 2. Tingkatan yang pertama, rukun yang pertama adalah kita beribadah seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita tidak bisa sampai pada tingkatan ini, maka kita berada setidaknya pada tingkatan yang kedua, yaitu apa? Di rukun yang kedua, yakinlah bahwa Allah Maha melihat. Nah, ini ihsan. Jadi kalau kita sudah pada tingkatan ihsan, apapun yang kita kerjakan karena Allah. Orang yang muhsin dia akan bisa lebih ikhlas. Dia akan bisa lebih ikhlas dan lebih bersungguh-sungguh. Itu orang muhsin. Ya, dia akan lebih bisa apa? Lebih bisa ikhlas dan lebih bisa bersungguh-sungguh. Dan dia tidak akan peduli dengan omongan orang. Selagi yang dia lakukan itu benar, sesuai dengan syariat. Walaupun orang lain tidak suka, dia tetap menjalankannya. Dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain lihat atau tidak dia bersedekah, dia tidak peduli. Dia tetap bersedekah. Orang lain lihat atau tidak dia beramal saleh, dia tidak peduli. Jadi tidak ada orang tidak mempengaruhi amalnya, karena dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tingkatan muhsin ini orang yang paling enak. Nyaman hidup, tenang hidup. Kenapa? Semuanya karena Allah. Dan dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dia perbuat. Apapun kondisinya, dia sadar Allah Maha tahu. Dan tidak mungkin Allah akan menelantarkan hambanya yang muhsin. Maka lihat apa balasan bagi orang yang muhsin, Pak? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang ihsan, maka bagi mereka al-husna. Apa al-husna? Surga. Wa ziyadah. Dan apa tambahannya? Ziyadah tambahannya adalah melihat wajah Allah di surga kelak. Jadi bukan hanya mendapatkan nikmat berupa surga, tapi lebih dari itu apa? Lebih dari segala-galanya adalah dapat melihat wajah Allah. Kenapa? Karena ketika di dunia dia melihat Allah dengan hatinya, maka di akhirat Allah akan berikan dia balasan bisa melihat Allah dengan matanya. Beramallah dengan penuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya, puncaknya adalah ihsan. Puncaknya adalah ihsan dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berarti kita berada pada tingkatan apa? Berikutnya, yang satunya lagi apa? Yang ihsan, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tingkatan agama, Islam, iman dan ihsan. Kalau boleh kita gambarkan, agama Islam itu seperti pohon. Ibaratnya seperti pohon. Pohon itu ada akar, ada batang, ada ranting. Ya kan? Ada daun-daunnya.
Yang tidak nampak di dalam tanah itu adalah batin, iman. Yang nampak di atas tanah, permukaan bumi, batang rantingnya, itu adalah Islam. Batang yang terkuat, batang yang terbesar, itu adalah 2 kalimat syahadat. Dan di atasnya, di atas 2 kalimat syahadat itu terdapat ranting atau dahan salat, puasa Ramadan. Dan insya Allah setiap muslim punya batang ini. Batang apa? Syahadat, salat dan puasa Ramadan. Adapun batang atau ranting yang bernama zakat, ini bagi yang memiliki harta cukup nisabnya, cukup haulnya. Kemudian yang satu lagi adalah haji bagi yang mampu. Setidaknya 2 tadi apa? Salat, puasa Ramadan. Setiap muslim insyaallah itu punya. Lalu ihsan di mana? Ihsan itu adalah kondisi seseorang bagaimana dia merawat akarnya tadi. Memperbagus akarnya sehingga batang pohonnya tadi kuat. Jadi ihsan terhadap iman, kemudian ihsan terhadap Islamnya. Jadi ihsannya terhadap akar pohonnya dan ihsannya terhadap batang pohonnya tadi. Bagaimana caranya agar dari batang pohon tersebut, dari ranting dahan salat dan puasa Ramadan tadi, dan mungkin ada yang punya zakatnya tadi, dan ada yang haji tadi, kemudian tumbuh lagi ranting-ranting yang lainnya, lebat daunnya. Bagaimana caranya? Nah, ihsan, ya, ihsan kita rawat yang di luarnya tadi ya, kita rawat yang di luarnya tadi. Kalau seandainya seseorang kehilangan dari Ramadannya, puasa Ramadannya, kehilangan dari salatnya, nah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah dia masih dikatakan muslim atau tidak? Seseorang yang ya sesekali salat, sesekali tidak. Bermasalah dengan dahan apa tadi? Salatnya tadi. Orang yang tidak salat kemungkinan juga dia tidak akan puasa Ramadan ya. Kalau seandainya puasa mungkin hanya sekadarnya saja. Nah, apakah masih dikatakan pohon? Yang ada mungkin hanya batangnya saja. Yang di atasnya mungkin dah ada kan? Apakah masih dikatakan pohon? Tapi kalau 2 kalimat syahadatnya bermasalah, berarti pohonnya sama sekali tidak ada. Bisa dipahami? Bedanya dengan akar bagaimana? Satu saja akarnya rusak, maka pohonnya seluruhnya rusak. Berarti agamanya rusak. Apakah itu rukun iman kepada Allah, ataukah iman kepada malaikat, atau iman kepada kitab, iman kepada rasul, ataukah iman kepada hari akhir, ataukah iman dengan takdir baik maupun takdir buruk? Contoh, ada orang yang tidak percaya, tidak beriman akan adanya hari kiamat, atau tidak beriman akan adanya alam barzah, tidak beriman adanya siksa kubur. Berarti bermasalah dengan salah satu dari rukun iman. Kalau bermasalah salah satu rukun imannya, maka pohonnya rusak. Bisa dipahami? Pohon ini apa? Agama. Pohon ini adalah agama. Nah, kembali kepada ihsan tadi apa? Bagaimana agar kita bisa memperkuat akarnya? Maka kita tidak hanya cukup beriman dengan kepada Allah, tapi kita dalami pelajaran akidah kita tambah, pelajaran tauhid kita tambah. Kita pelajari asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah, kita pelajari asmaul husna. Bukan hanya sekedar menghafalnya, tapi juga memahami
maknanya, memahami tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kita dalami lagi. Supaya apa? Akarnya kuat. Iman kepada para malaikat, kita pelajari lagi. Iman pada malaikat, seperti apa penjelasan, penjabaran tentang iman pada malaikat, dan seterusnya dari rukun-rukun iman. Demikian juga dengan Islam, ke atas Islam. Syahadat, salat, puasa Ramadan, zakat, haji. Tambah lagi ranting-ranting yang lain. Apa itu? Amalan-amalan yang lain. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Berarti ketika seseorang menjaga lisannya, menjaga tangannya dari menyakiti, mengganggu orang lain, berarti dia telah menambah ranting-ranting pohonnya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul islami khair, Islam manakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada siapa yang engkau kenal dan siapa yang tidak engkau kenal. Jadi siapa yang suka memberi makan pada orang lain, berarti dia sedang apa? Memperbagus pohon yang di luarnya tadi. Menambah ranting-ranting pohonnya. Siapa yang mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal, berarti sedang apa? Sedang memperbagus pohonnya tadi. Yang lainnya, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan yang bukan urusannya. Dia meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya. Berarti ini dia sedang apa? Sedang memperbagus pohonnya. Memperbagus keislamannya yang luar tadi, yang zahir tadi. Menambah ranting-ranting pohonnya. Nah, inilah kaitan antara Islam, iman, dan ihsan. Insyaallah kita semuanya punya pohon tadi. Ya, kita semuanya memiliki pohon tadi, agama kita punya. Nah, sekarang yang akarnya tadi, yang tidak kelihatan, iman kita bagaimana? Terus kita pelajari agar bertambah keimanan kita untuk memperkuat rukun iman kita. Ya. Yang zahir bagaimana? Amalan-amalan yang zahir. Terus kita tambah. Kalau tadi salat fardu, Ramadan fardu, zakat fardu, haji fardu. Nah, kita tambah ranting-ranting kita dengan amalan-amalan sunnah. Salat sunnahnya tambah. Qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud. Puasa tidak hanya Ramadan, tambah puasa apa? Ya, 3 hari sebulan. Puasa Senin, Kamis. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Mana yang bisa kita kerjakan? Mana yang bisa kita kerjakan dari puasa-puasa sunnah? Dalam rangka apa itu? Untuk memperindah pohon kita tadi. Amalan-amalan tadi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada pada tingkatan ihsan. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, ya. Cukup. Pembahasan berikutnya tadi adalah tentang kiamat, ya, tentang kiamat. Sudah jelas bahwa kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Ya, tanda kiamat tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 2. Apa yang dimaksud dengan seorang majikan perempuan melahirkan budak wanita? Maksudnya apa? Itu maksudnya nanti akan terjadi peperangan yang banyak. Akan terjadi banyak peperangan. Kalau peperangan itu terjadi, maka yang kalah itu akan ditawan. Para wanita yang ditawan akan dijadikan apa, Bu? Akan dijadikan budak. Ketika majikannya, tuannya menggauli budaknya, kemudian lahirlah seorang anak. Anaknya statusnya apa? Budak atau merdeka? Statusnya merdeka. Statusnya adalah merdeka. Itu berarti apa? Seorang ibu, ya, melahirkan
melahirkan seorang anak yang merdeka. Berarti tuannya. Karena ibu apa? Sang ibu budak. Inilah yang dimaksud dengan seorang budak wanita melahirkan majikannya. Ini mengisyaratkan bahwa akan terjadi peperangan sehingga akan banyak terdapat budak. Yang kemudian budak tersebut, budak wanita digauli oleh majikannya, lahirlah anak-anak yang merdeka. Ini makna yang hakiki. Ada makna majazi, ya, makna majazi. Para ulama menjelaskan juga bisa jadi maknanya makna majazi. Apa itu? Anak-anak yang berperilaku seperti majikan terhadap ibu kandungnya. Ini makna majazi. Kalau makna hakiki tadi betul-betul seorang ibu melahirkan budaknya. Nah, kemudian tanda yang berikutnya adalah orang yang sangat miskin berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Tidak tercela untuk membangun rumah bangunan yang tinggi, itu tidak tercela. Yang tercela adalah apa tadi? Berlomba-lomba untuk membangun rumah yang tinggi, bangunan yang tinggi. Ya tatawalun, itu berlomba-lomba untuk membangun, meninggikan bangunan. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu, Pak? Ada? Tidak bersendal, tidak berbaju, ya, miskin papa, sangat miskin, mengembalakan kambing, ya, disebutkan dalam hadis. Tapi apa? Berlomba-lomba untuk membangun gedung. Ya, ini kita sempurnakan tadi ya penjelasan terkait dengan hadis Jibril ini. Namun intinya yang kita sedang bahas tadi adalah apa? Tingkatan agama. Ada tingkatan Islam, iman, dan yang tertinggi adalah ihsan. Itulah tingkatan di dalam agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.